Kalau akun perkiraan kamu berantakan, laporan keuangan kamu juga pasti ikut berantakan. Ini salah satu bagian yang paling sering disepelekan. Banyak yang langsung input transaksi tanpa menyusun akun perkiraan dengan benar. Akhirnya laporan laba rugi jadi tidak jelas dan angka yang muncul jadi sulit dipahami. Padahal akun perkiraan ini adalah struktur utama yang menentukan bagaimana laporan keuangan kamu terbentuk. Di video ini, kita akan fokus ke cara mempersiapkan master data akun perkiraan di akun online sebagai fondasi kamu sebelum mulai pencatatan transaksi. Nah, sekarang kita mulai penjelasan yang selanjutnya. Ini adalah penjelasan tentang bagaimana caranya untuk import master data akun perkiraan. Jadi, kalau untuk akun perkiraan, saran saya nanti kamu pakai akun perkiraan yang dari Akurat Online. Karena dia itu sebenarnya udah lengkap banget. Jadi, kalau kamu misalkan sebelumnya udah punya akun perkiraan, kamu bisa digabung dengan akun perkiraan yang dari Akurat Online. Nanti kamu tambahin aja apa yang kurang dari sini, supaya nanti dia makin lengkap lagi. Karena sebenarnya dia udah, kalau kamu cek, dia udah lumayan lengkap di sini. Nah, biasanya kalau untuk beberapa pelanggan atau klien saya, itu nanti dia ada edit untuk di di akun perkiraan, maaf, untuk akun perkiraan yang bertipe cash and bank. Nah, nanti dia nambahin di sini. Karena kalau untuk cash and bank di sini dia hanya menyediakan untuk kas kecil sama bank aja. Sedangkan biasanya di beberapa bisnis atau beberapa klien saya itu dia banknya aja misalkan lebih dari satu. Atau misalkan kasnya ini nanti dia mau dipisah, kas kecil dari cabang A, nanti kas kecil cabang B, nah itu biasanya kayak gitu. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan seperti itu. Nanti kamu bisa tambahkan. Nah, kemudian kita juga biasanya itu saya ada tambahan untuk di akun pendapatan. Karena kalau akun pendapatan di sini hanya ada penjualan dan pendapatan jasa saja. Nah, sedangkan beberapa klien saya itu biasanya pendapatannya mau dipisah. Misalkan nanti dia ada pendapatan barang kategori A, nanti ada pendapatan barang kategori B, nah kayak gitu contohnya kurang lebih. Dia mau dipisah. Nah, terus biasanya selain itu kita juga ada untuk akun yang persediaan. Persediaan di sini nanti untuk akunnya dia juga bisa dipisah kayak persediaan bahan baku, nanti ada persediaan barang jadi, nanti ada persediaan dalam proses, nah itu nanti kamu bisa tambahkan juga di sini. Kayak gitu. Nah, untuk input master data akun perkiraan ini, nanti kamu nggak perlu input satu persatu dari akun online-nya. Nanti kita juga menyediakan untuk cara importnya ini dari Excel di sini. Nah, nanti kamu bisa download template-nya. Kamu tinggal klik aja contoh file di sini untuk download template untuk import master data akun perkiraan. Untuk tampilan template-nya, dia seperti ini. Jadi nanti untuk satu file itu dia ada dua sheet. Nah, sheet yang pertama untuk input datanya, sheet kedua untuk penjelasan kolomnya. Untuk penjelasan kolom ini nanti jangan lupa kamu sambil dibaca, karena ini sebenarnya dia udah lengkap untuk penjelasan kolomnya, jadi kamu bisa buat acuan. Jadi kalau kamu bingung ini tipe akun untuk apa, nah nanti kamu bisa baca penjelasan kolomnya. Nah, sekarang kita mulai aja, contohnya kita mau input master data yang cash and bank. Contohnya ini kita reset dulu. Nah, contohnya kita mau nambah. Misal kita tambah ada 3 akun bank. Nah, berarti kita tinggal masukin aja di sini. Misalkan tipe akun ini kolom yang pertama, kita isi dengan apa? Kita sambil baca. Nah, tipe akun di sini nanti kamu ada beberapa kode yang bisa kamu gunakan. Ini kalau kamu di pembuatan data baru yang manual, dia masuknya di sini. Nah, dia pilihannya ini. Pasti kan nanti kamu ditanya nih, ini tipe akunnya itu yang tipenya apa? Nah, nanti kamu pilih. Nah, kalau di Excel, dia kan nggak ada pilihannya. Jadi nanti kamu harus masukin kode ini. Karena kita mau masukin yang cash and bank, berarti kita kodenya ini, yang bank. Berarti kita tinggal masukin aja di sini bank. Nah, kayak gini. Nah, terus kita kan mau masukin yang kode perkiraan. Kode perkiraan itu nanti kita lihat dulu penjelasannya. Nah, kode akun perkiraan 2 karakter belakang harus angka. Nah, ini fungsinya untuk apa? Supaya nanti kamu bisa untuk ini juga dia buat yang penomoran otomatis. Makanya dia angka terakhirnya atau digit terakhirnya itu dia pakai angka. Kayak gitu. Nah, berarti ini kita tinggal lihat dari sini. Nah, terakhir kan ini misalkan dia 1101. Nah, ini yang terakhir dia yang 02. Nah, kita tinggal tambahin 110102. Nah, kita tinggal tambahin misalkan ini. Nah, ini kita contohnya kayak gini. Nah, ini kita masukin namanya apa? Misal Bank ABC 1. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, terus kita masuk ke kolom yang akun induk. Akun induk di sini kalau kita baca, ini kode akun induk jika di set induk akunnya.
Nah, berarti kalau kita mau menjadikan ini sebagai akun anak ini biasanya kayak gini ya. Misalkan kita ada akun KSN Bank. Nah, ini adalah akun induk. Nah, akun anak berarti dia yang menginduk ke sini nih, ke yang akun kepala ini. Contohnya kayak kas kecil dan bank. Nah, nanti misalkan di kas kecil sama bank ada saldo, dia akan menambah secara total keseluruhan di sini. Dari yang akun KSN Bank ini. Misalkan kayak gini. Ini kita tambah, ini sebagai contoh aja ya. Ini kita tambah 10.000 contohnya. Nah, terus, nah dia kan langsung bertambah nih. Nah, kas kecil ini, misalkan kita tambah 50.000. Nah, dia langsung bertambah kayak gini. Nah, untuk akun KSN Bank di sini, nah dia itu nggak ada untuk masukin saldonya. Cuma nanti dia bisa dicek, dia itu akun anaknya itu terdiri dari apa aja. Nah, dia bisa dicek kayak gini. Nah, berarti kita kan mau menginduk ke akun KSN Bank ini. Supaya nanti dia muncul di bawah sini nih. Kayak gitu. Nah, nanti kalau kita lihat di sini, kita hanya masukin kode akun induknya aja. Jadi bukan namanya. Jadi namanya ini kan KSN Bank. Kita nggak perlu input namanya KSN Bank, tapi kita masukin kodenya aja. Yang 1101. Berarti kita tinggal salin aja di sini, 1101. Kayak gitu. Nah, untuk mata uangnya kita pakai yang IDR di sini. Kemudian ini kita masuk ke saldo awal. Saldo awal tuh dia masuk ke sini nih, dia langsung ke 3 sini. Sebenarnya dia ada tambah di sini sih. Cuma dia ini opsional kalau pilihan yang ini, kolom ini. Nah, kita dari saldo awal sini dulu. Nah, sebelum kamu input master data, pasti kan kamu udah menentukan kamu mau cut off-nya tuh per tanggal berapa. Misalkan, oh saya mau cut off per tanggal 28 Februari. Nah, tanggal 1 Maret saya mau input di akun online. Nah, berarti kamu harus hitung semua saldo akhir di tanggal 28 Februari tersebut. Nah, misalkan Bank ABC1 ini pas tanggal 28 Februari saldonya tinggal 2 juta. Ya, berarti kita tinggal masukin aja kayak gini, 2 juta. Nah, terus untuk yang kurs saldo, ini dia opsional. Misalkan kamu pakai multi mata uang, kamu bisa isi. Tapi kalau nggak pakai, kamu bisa lewatin aja. Nah, ini per tanggal berapa? Misalkan kita per tanggal, sekarang aja deh 13 April contohnya. Atau kita 1 April aja. Sebentar, saya kasih tahu juga untuk yang tanggal ini, dia ada formatnya kayak gini. Ada yang apa tanggalnya, terus pakai garis miring, bulan, dan garis miring tahun. Tahunnya yang 4 digit. Berarti kalau kita 01, kita 1 April, berarti 01, 04, 2026. Kayak gini. Nah, untuk cabang saldo, ini yang tadi saya bilang untuk yang kolom ini dia sifatnya opsional, karena dia ada kata kuncinya cabang. Jadi cabang itu di akun online itu bisa kamu gunakan jika kamu mengaktifkan fitur add-on untuk multi-branch. Yang dimana nanti fitur add-on tersebut kamu harus menambah biaya tambahan supaya atau kamu untuk menggunakan fitur tersebut. Tapi kalau misalkan kamu, oh saya kayaknya nggak butuh mas untuk penambahan add-on tersebut. Nah, berarti kamu tinggal lewatin aja. Pokoknya nanti patokannya dari kata kunci si cabang ini. Pokoknya kalau kamu ngelihat ada tulisan cabang, terus ternyata kamu nggak pakai fitur add-on multi-branch, kamu bisa lewatin aja. Tapi kalau kamu pakai fitur add-on tersebut, kamu harus isi sesuai dengan cabangnya masing-masing. Kayak gitu. Nah, ini contohnya kita kosong nih, karena kita nggak pakai fitur add-on multi-branch. Nah, catatannya apa? Kalau kita saldo awal 1. Nah, contohnya kayak gini. Nah, kalau kita mau nambahin lagi, berarti kita tinggal tambahin lagi di sini. Nah, ini kita misalkan mau buat 3. Bank ABC1, bank kita kayak gini ya. Yang Nah, ini kita samain kayak gini. Terus saldo awalnya kita isi berapa? Misal ada yang 500.000, terus ada yang 150.000. Nah, contohnya kayak gini. Nah, untuk tanggalnya dia sama semua. Nah, dia kayak gini aja tanggalnya. Nah, saldo awalnya dia kayak gini. Nah, kemudian kita juga mau dipisah. Ini kan karena nanti kita bersambungan atau nanti video ini berurutan yang kemudian nanti saya akan membuat video untuk yang master data. Nah, nanti di sini di video selanjutnya nanti saya juga akan ngajarin bagaimana cara mapping akunnya. Nah, sekarang kita tinggal buat untuk akunnya. Nah, biasanya akunnya itu yang akun pendapatan. Jadi yang tadi saya bilang, di beberapa klien saya nanti pendapatannya itu mau dipisah supaya nanti hasilnya lebih detail. Jadi ketika kamu ngelihat laporan laba rugi, ini saya sambil buka ya. Biar kamu ada gambarannya juga. Nah, ketika kamu ngelihat laporan laba rugi, ini kan kamu kelihatan. Misal
pendapatan kita 1 juta. Nah, nanti kelihatan 1 juta itu dari apa aja, misalkan dari penjualannya dan 1 juta, terus nanti ada pendapatan jasanya berapa, terus nanti ada retur berapa. Itu nanti kamu bisa lebih detail. Kayak gitu. Makanya biasanya beberapa klien saya itu minta pendapatannya dipisah sesuai dengan kategorinya masing-masing. Nah, nanti kita juga bisa pisah di sini. Kita kan mau yang pendapatan. Berarti kalau kode pendapatan itu yang nah ini, yang reve. Berarti kita tinggal masukin reve. Kayak gini. Nah, kita sambil ngeliat akunnya. Ini kan kita 4.000, berarti kita mau masuk atau menginduk ke akun yang ini. Kita masukin di sini 4.000. Nah, contohnya kayak gini. Nah, untuk akun yang ini, yang 4004. Kita bikin gini aja. 4001. Nah, kita bikin kayak gini, terus kita pendapatan atau penjualan gini aja, penjualan kategori. Nah, contohnya kayak gini. Kita mau buat 3, ini kita buat 3 aja. Ini yang kategori B. Ini kategori C. Nah, ini kita yang 4.000. Ini IDR sama. Nah, ini yang untuk pendapatan kita nggak perlu ngisi saldo awal. Ini kita kosongin. Karena kalau kita lihat pendapatan itu nanti kan ketika dia bertambah itu saldonya ketika dia ada transaksi penjualan. Baru dia ada pendapatan. Nah, ini per tanggalnya kita kosong juga. Nah, ini kita kosongin. Berarti kita udah buat akun pendapatan 3. Nah, nanti kalau misalkan kamu mau nambahin lagi akun-akun lainnya, kamu tinggal tambahin lagi aja ke bawahnya. Cuma ini saya rasa udah cukup. Ini kita tinggal simpan. Kemudian kita balik lagi ke database-nya. Ini saya tutup dulu dari 0, biar kamu kelihatan. Nah, nanti kita tetap masuk ke modul buku besar. Nanti kita pilih yang fitur akun perkiraan di sini, kita klik. Nah, nanti klik icon yang warna hijau untuk buka daftar, kita klik yang impor data. Baru kita tinggal unggah aja filenya. Nah, dia ada di master data. Akun perkiraan, kita open. Kita unggah. Nah, nanti dia untuk kolomnya akan langsung mapping otomatis. Karena kita kan template-nya dari Akrat Online. Jadi dia otomatis langsung ngebaca. Kita lanjutkan. Nah, nanti kelihatan di sini. Nah, dia udah kelihatan data yang tadi kita input. Nah, ini juga kita ada fitur tambahan di sini sebenarnya. Jadi lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Nah, ini misalkan kamu ternyata, oh saya udah masukin untuk yang saldo atau akun perkiraan atas nama A. Nah, terus nanti kita mau buat lagi, tapi nilainya akan menambahkan si saldo tersebut. Nah, berarti kita tinggal ini aja checklist, biar kamu datanya bisa update. Kayak gitu. Cuma kali ini kan saya nggak ada data yang double ya, berarti saya bisa langsung nggak usah checklist, kita lanjutkan aja. Nah, lamanya di sini nanti tergantung dari banyaknya data yang kamu punya. Semakin banyak, dia akan semakin lama juga biasanya. Nah, terus ini kan kita udah berhasil, udah 6 data berhasil diproses. Kalau kita lihat, dia langsung bertambah. Penjualan kategori A, B, dan C. Terus kita reset dulu. Nah, untuk akun kasnya dia kelihatan juga. Bank ABC 1, 2, dan 3. Kalau kita lihat udah sesuai juga 2.500.000 dan 150.000. Kita lihat di sini lain-lainnya, ini saldo awal 1. Terus kita lihat juga di sini ada saldo awal 2. Terus yang di sini saldo awal 3. Dan tadi ini juga dia menambah akun induknya. Di sini dia langsung menambah juga kalau kita lihat di akun anaknya dan ada kelihatan. Tadinya ada kas kecil sama bank, dia nambah juga di Bank BCA, Bank ABC 1, 2, dan 3. Nah, ini saya close dulu. Kemudian yang tadi akun pendapatan, kan tadi saya bilang itu untuk pemisahan pendapatan ya. Biar nanti hasil laporan labor G itu akan semakin detail. Nah, kalau kita lihat nanti dia hasilnya kayak gini. Nah, jadi nanti kamu kelihatan, oh ternyata penghasilan saya sekian itu dapatnya dari apa aja. Oh ternyata barang saya yang paling laku ini nih, pendapatan yang paling besar dari yang kategori A. Atau nanti ada yang kategori B atau yang kategori C kayak gitu. Jadi hasilnya nanti akan lebih detail. Nah, tadi saya juga lupa, ini biasanya di akun beban operasional biasanya dia ditambahin juga untuk beberapa kasus di klien saya.
Misalkan kamu, oh ternyata saya ada yang ini mas, ada yang kurang. Nah, kamu bisa tambahin juga untuk akun beban operasionalnya. Kayak gitu. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara untuk import master data akun perkiraan ke dalam database Akurat Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, nanti kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Kesalahan yang sering terjadi di tahap ini, banyak yang asal buat akun perkiraan tanpa struktur yang jelas. Akhirnya, akun terlalu banyak, tidak konsisten, dan laporan jadi sulit untuk dianalisa. Padahal, kalau dari awal sudah tersusun dengan rapi, kamu bisa lebih mudah membaca kondisi bisnis kamu. Kalau kamu lagi dalam masa trial, pastikan kamu ikuti series Akurat Online 101 ini dari awal, karena setiap stepnya akan saling terhubung. Di video berikutnya, kita akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu mempersiapkan master data barang dan jasa. Dan kalau kamu mau setup yang lebih rapi dan sesuai dengan kebutuhan bisnis kamu, nanti bisa saya bantu lewat sesi training.